Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Dan temanya yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, completing the square ya. Jadi kita ingin mencari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Nah, yang kedua, sekarang kita akan mencoba mencari penyelesaian persamaan kuadrat ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya, atau completing the square. Melengkapkan kuadrat adalah suatu teknik yang digunakan khusus pada persamaan kuadrat dalam mencari penyelesaian persamaan kuadrat jika tidak dapat atau sulit dicari faktornya. Jadi jika kita kesulitan atau mungkin tidak dapat kita mencari faktor atau mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara faktor seperti video sebelumnya, maka salah satu solusinya adalah dengan mencarinya melalui melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita bahas ya. Kita lihat bentuk dari x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna ya, karena x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat ini bisa kita tulis sebagai bentuk sempurna seperti ini ya, x ditambah a dikuadratkan. Inilah yang dimaksud dengan bentuk kuadrat sempurna. Baik, sekarang bagaimana jika bentuknya adalah seperti ini ya, x kuadrat ditambah 2ax. Nah, bentuk seperti ini bukan merupakan bentuk kuadrat sempurna, karena bentuk seperti ini tidak bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Tidak sama dengan, maksudnya tidak sama dengan x tambah a kuadrat. Jadi x kuadrat tambah 2ax tidak sama dengan x tambah a kuadrat. Nah, atau misalnya x kuadrat ditambah ax ya, ini juga sama ya, tidak sama dengan x ditambah a dikuadratkan, tidak sama dengan bentuk kuadrat sempurna ini. Nah, tujuan kita bagaimana kita mencari bentuk x kuadrat tambah ax ini ya, supaya menjadi kuadrat sempurna. Kita ingin membuat satu teknik di mana x kuadrat tambah ax ini menjadi bentuk kuadrat sempurna ya, menjadi bentuk x ditambah a dikuadratkan. Baik, untuk itu saya akan mencobanya melalui ilustrasi geometris, di mana saya memiliki dua buah bangun datar ya. Katakanlah ini adalah persegi, ini persegi, dan ini persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, kita sesuaikan dengan x kuadrat tambah ax. Jadi misalkan persegi ini panjangnya adalah x, ini juga panjang lebarnya adalah x ya, berarti luasnya adalah x kuadrat ya. Ini persegi pertama. Kemudian kita tambah ax, berarti kalau ini saya tambahkan ya, persegi dan persegi panjang ini, berarti ini panjangnya sama dengan persegi, berarti x, dan lebarnya kita gunakan variabel lain ya. Ada di sini ada a, misalkan saja lebarnya adalah a. Jadi kalau ini berarti kita tambahkan, ini bisa kita tulis sebagai x kuadrat ditambah dengan ax ya. Nah, sama seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bagi dua ya persegi panjangnya, sehingga membentuk seperti yang sebelah kanan ini. Nah, seperti itu. Ini tetap sama, dia x kuadrat. Kemudian kita tambahkan begitu dengan ini. Nah, ini panjangnya x, berarti ini lebarnya, karena a berarti setengahnya ya, setengah dari a. Ini pun sama, ini panjangnya x, berarti ini setengah a, setengah a. Atau ini x kuadrat, ini setengah ax luasnya, ini juga setengah ax luasnya ya. Oke. Nah, dari gambar yang kedua ini,
Kita coba ya membentuk suatu persegi yang lain ya, membentuk suatu persegi yang lain sebelah kanan ini. Jadi kalau kita bentuk menjadi suatu bentuk persegi yang baru, katakanlah yang sebelah kanan ini x kuadratnya ini tetap setengah ax dan ini pun setengah ax ya, kita sudah masukkan. Nah, kalau ingin membuat satu persegi yang baru, ternyata ada satu daerah yang kosong di sini ya, satu daerah yang kosong, di mana yang kosong ini merupakan persegi ya, sebagai pengurang dari persegi yang lengkap ini ya, yang lengkap ini. Jadi kan yang berwarna ini kan sama dengan x kuadrat tambah ax ya. Nah, yaitu yang berwarna ini, yang biru dan hijau ini semuanya totalnya adalah x kuadrat tambah ax gitu. Kita tinggal nanti mengurangkannya dengan ini ya, dengan yang kosong ini. Oke, kita lihat ini berarti panjangnya untuk persegi ini tetap x, berarti lebarnya ini untuk yang hijau ini berarti setengah a ya. Ini adalah x dan ini adalah setengah a ya, setengah a. Berarti daerah persegi ini yang kecil ini merupakan setengah a panjangnya dan lebarnya adalah setengah a, sehingga luasnya adalah seperempat a kuadrat ya, seperempat a kuadrat. Oke, nah berarti kita di sini sudah bisa melihat luas dari persegi yang baru ini ya, dimana katakanlah ini panjangnya berarti x ditambah setengah a dan lebarnya ini x. Nah ini karena ini adalah x berarti panjangnya adalah x juga ditambah dengan setengah a, dan daerah persegi ini adalah seperempat a kuadrat. Berarti kalau saya tuliskan x kuadrat ditambah ax itu sama dengan luas dari keseluruhan ini ya, luas dari persegi keseluruhan ini dikurangi dengan luas persegi yang kecil ini ya. Atau saya tulis x ditambah setengah a dikali lebarnya adalah x ditambah setengah a dikurangi dengan seperempat a kuadrat. Atau secara aljabar nanti kita coba ya, kita coba uraikan. Berarti x kuadrat ya, x kuadrat ditambah 2 kali setengah ax ya. Oke, ini kali ini 2 kali setengah ax, lalu setengah a dikali setengah a berarti ditambah seperempat a kuadrat, lalu dikurangi dengan seperempat a kuadrat. Nah, di sini poinnya kan, kalau ini kita coret, berarti kan kembali ke asal kan, atau kita tulis x kuadrat tambah ax tambah seperempat a kuadrat dikurang seperempat a kuadrat. Oke, kita lihat yang ini ya. Nah, kalau kita ini kan 0 ya. Nah, ini kita 0 berarti tujuan kita dasar kita ini adalah x kuadrat tambah ax ya, sesuai dengan ini. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tidak akan coret ini ya. Berarti x kuadrat ditambah ax ditambah, oke, ini kalau saya tulis seperti ini bisa ya, setengah a dikuadratkan dikurangi setengah a juga dikuadratkan. Nah, supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna ya, ini sudah menjadi kuadrat sempurna ya. Jadi setengah dari koefisien, nah ini kalau saya tulis setengah dari koefisien x lalu dikuadratkan. Nah, caranya seperti itu ya, setengah dari koefisien x dikuadratkan lalu nanti dikurangi dengan hal yang sama ya, setengah koefisien x dikuadratkan. Nah, atau ini bisa ditulis langsung x ditambah setengah a kuadrat dikurang setengah a kuadrat. Nah, sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, jadi begitu caranya ya, bagaimana suatu persamaan kuadrat yang bukan kuadrat sempurna kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya, yaitu dengan cara berarti dari sini ya,
supaya jelas. Nah, dengan cara asalnya kan dari sini. Nah, dengan cara kita menambahkan ini atau ditulis sebagai kita menambahkan setengah dari koefisien X. Ini koefisien X ya. A ya, koefisien X A. Lalu dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan hal yang sama ya, dikurangi dengan hal yang sama. Atau ya dari sini pun kalau misalkan sudah paham langsung ya, dari sini berarti kita lihat kan X tambah setengah A itu kan X ditambah setengah A kuadratkan kan, dikurangi dengan seperempat A kuadrat. Nah, ini pun sama, ini bentuk kuadrat sempurna. Selesaikanlah persamaan kuadrat di bawah ini dengan melengkapkan kuadrat. Jadi kita coba yang pertama dulu, X kuadrat tambah 6X tambah 2 sama dengan 0. Oke, kita bentuknya seperti ini ya, X kuadrat tambah 6X sama dengan min 2. Nah, ini kan bentuk bukan kuadrat sempurna. Ya, bukan kuadrat sempurna. Ingat bagaimana caranya? Berarti X kuadrat ditambah 6X ditambah, nah ini saya ganti warna ya, ini kunci yang tadi, berarti setengah dari koefisien X dikuadratkan sama dengan min 2 ditambah setengah dari koefisien X dikuadratkan. Nah, seperti itu. Berarti bagaimana ya, X kuadrat ditambah 6X ditambah ya setengah, berarti dari koefisien X itu 6 ya, 6 lalu dikuadratkan, berarti sama dengan min 2 ditambah, ini pun sama, setengah dari koefisien X dikuadratkan. Oke, atau kita tulis dulu, tambah ini kan 6 dibagi 2 3 ya, 3 dikuadratkan sama dengan min 2 ditambah, ya ini selesaikan saja, berarti 3 kuadrat 9 ya, 6 dibagi 2 3 kuadratkan 9. Oke, nah ini sudah menjadi kuadrat sempurna. Jadi kita bisa langsung menulis seperti ini, X lalu ditambah 3 dikuadratkan. Oke, kalau misalkan diuraikan ya jadi bentuk atas kan, berarti X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 ya. Nah, jadi kita bisa membentuk menjadi kuadrat, ini sudah kuadrat sempurna. Oke, sama dengan ya, ini kita tinggal selesaikan saja, berarti min 2 ditambah 9 7 ya. Oke, berarti kalau sudah seperti ini ya kita tinggal menguraikannya saja, berarti X ditambah 3 itu sama dengan positif negatif ya, akar dari 7, atau X nya sama dengan min 3 positif negatif akar 7. Jadi ada 2 X1 ya, penyelesaian pertamanya adalah min 3 ditambah akar 7. Dan penyelesaian yang keduanya, X2 nya adalah min 3 dikurangi akar 7. Nah, inilah akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 6X ditambah 2 sama dengan 0. Atau X1 X2 ini penyelesaiannya ya, atau pembuat nolnya ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya apakah betul X1 dan X2 ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, kita tinggal substitusikan saja ya ke persamaannya, haruslah sama dengan 0. Contoh ya, kita lihat X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 sama dengan, kita ambil yang pertama saja, min 3 ditambah akar 7 dikuadratkan ditambah 6 dikali min 3 ditambah akar 7, min 3 ditambah akar 7 lalu ditambah 2. Nah, kemudian kita uraikan, berarti min 3 kuadrat 9, min 3 kurangi min 3 akar 7 lalu dikurangi 3 akar 7, min 3 akar 7 ditambah akar 7 dikuadratkan 7 ditambah dikurangi ini 6 kali 3 berarti 18 lalu ditambah 6 akar 7 lalu ditambah 2. Oke. Nah, ini harus 0 ya. Ini bisa kita jumlahkan, min 6 akar 7 ditambah 7 dikurangi 18 ditambah 6 akar 7 ditambah 2. Nah, ini bisa kita coret. Oke. Lalu 9 tambah 7 16 tambah 2 18 ya. Jadi ini kita bisa coret dengan 18 0 ya. Berarti benar bahwa min 3 tambah akar 7 merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 2 sama dengan 0. Begitupun kalau kita masukkan yang ini ya.
Oke, kita lanjutkan yang kedua. Sini ada lagi soal yang kedua, 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini pun sama ya, sama. Kalau kita ingin mencoba dengan melengkapkan kuadrat, maka kita ubah menjadi bentuk awal ya. Kita ubah menjadi x kuadrat ditambah ax ya, menjadi bentuk seperti ini. Jadi kita ubah saja, berarti kalau misalkan 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan min 1, kita pindahkan. Kemudian kita bagi 2, x ini kita bagi dengan 2, berarti x kuadrat ditambah 4x sama dengan min setengah ya. Ini sudah bentuk ini x kuadrat tambah ax. Kita tinggal melengkapkan kuadrat sempurna ini, berarti x kuadrat ditambah 4x ditambah yang tadi ya, kita tambah setengah dari koefisien x. Nah, kalau sudah paham tidak perlu seperti ini lagi ya, sama dengan min setengah ya, ini pun ditambah dengan setengah dari koefisien x nya lalu dikuadratkan ya, berarti x kuadrat tambah 4x ditambah setengah. Oke, saya tulis seperti ini. Koefisien x nya adalah 4 lalu dikuadratkan sama dengan min setengah, ini pun ditambah yang sama, setengah dari 4 dikuadratkan. Oke, atau x kuadrat tambah 4x ditambah 4 dibagi 2 kuadrat. Saya buatnya seperti itu. Yang ini 2 kuadrat berarti 4 ya, 4 dibagi 2 dikuadratkan 4. Nah, ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Saya bisa tulis sebagai x ditambah 2 tambah 2 dikuadratkan sama dengan 7/2. Oke, berarti penyelesaian ini sudah kuadrat sempurna, sudah selesai. Kita ingin mencari x, berarti x ditambah 2 sama dengan positif negatif akar 7/2 ya. Berarti ada 2 untuk x1 sama dengan untuk x1 nya berarti kita dapat x sama dengan min 2 ya. Jadi min 2 ditambah akar 7/2. Lalu untuk x2 nya berarti min 2 dikurang akar 7/2. Oke, nah ini solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, saya kira bisa paham ya. Nah, ini melengkapkan kuadrat. Nah, di bawah ini ada beberapa soal untuk melengkapkan kuadrat lagi ya. Kita coba salah satu, nanti yang lainnya silahkan dicoba ya. Nah, kira-kira bentuknya yang seperti inilah, yang 3. Oke, yang nomor 3 ini berarti 3 dikurang 15x sama dengan 3 dikurang 15x sama dengan x kuadrat. Ya, kita bisa bentuk supaya menjadi bentuk x kuadrat dulu ya. Atau saya bentuk seperti ini, 3 sama dengan x kuadrat ditambah 15x. Oke, jadi ininya 3 di sebelah kiri. Atau kalau tidak biasa, tukar saja pindahkannya, atau x kuadrat tambah 15x sama dengan 3, seperti itu bisa. Oke, ini bukan kuadrat sempurna, kita ubah. X kuadrat tambah 15x langsung ya, tambah setengah dari koefisien x nya 15 dikuadratkan sama dengan 3 ditambah koefisien x nya ini sama, berarti setengah dari 15 dikuadratkan. Berarti 15/2 ya, berarti 7,5, atau saya tulis dulu x kuadrat tambah 15x ditambah 7/2. 15 bagi 2 7,5 maksudnya ya, 7,5 atau 7,5, atau ya saya tulis 15/2 saja lah. X kuadrat sama dengan 3 ditambah, nah ini 15/2 kuadrat. Oke, nah ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya, dimana dia bisa ditulis x ditambah 15/2
kuadrat sama dengan ini kita selesaikan ditambah 15 kuadrat adalah 225 ya. 225 per 4. Oke, X ditambah 15 per 2 dikuadratkan sama dengan ini kita bisa buat menjadi per 4, berarti 12 ya, bisa buat seperti ini. Berarti ini 12 ditambah 225 atau X ditambah 15 per 2 dikuadratkan sama dengan 237 per 4. Nah, dari sini ya kita tinggal selesaikan saja. Berarti X ditambah 15 per 2 sama dengan positif negatif akar dari 237 per 4 ya. Kita bisa tulis tambah 15 per 2 sama dengan positif negatif, dan 4 bisa dikeluarkan, setengah akar 237. Berarti X nya sama dengan 15 per 2 positif negatif kali setengah akar 237. Berarti dari sini penyelesaiannya X1 nya yang positifnya setengah akar 237 dan atau X2 nya adalah yang negatifnya 15 per 2. Sorry, ini 15 per 2 negatif ya, negatif dikurangi setengah akar 237. Oke, kira-kira seperti itu untuk persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat, teknik kuadrat sempurna ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya kira cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silahkan dicoba soal-soalnya lebih lanjut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.